Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Untuk pelajaran shorof sejauh ini ada kendala antum? Dalam menghafal, dalam memahami materi-materi yang disampaikan, ada kesulitan? Ada? Apa itu kesulitannya? Menghafalnya. Ya. Untuk menghafal tasrif ini, makanya di grup udah Ustaz sampaikan juga ya? Atau belum ya? Caranya itu dengan banyak murojaah, banyak diulang. Kan contoh hafalannya sudah Ustaz berikan ya kan? Bagaimana cara menghafalnya, dan itu antum lakukan berulang-ulang, sama seperti antum menghafal Al-Qur'an ya. Itu antum buat demikian juga. Antum hafalkan, antum baca berulang-ulang, lihat dulu gitu ya. Dilihat dulu, kemudian dibaca berulang-ulang, kemudian mulailah menghafalkannya. Ya, pertama saja sulit. Kalau sudah dapat kalau sudah dapat rasanya, ya, kalau sudah dapat clue-nya, ya insya Allah akan lebih mudah. Demikian juga dengan menghafal Al-Quran kan. Antum punya nanti gaya sendiri dalam cara menghafal. Tahu antum bagaimana kondisi antum untuk menghafal. Tapi yang pertama kali yaitu baca berulang-ulang. Intonasi dalam menghafalkan tasrifnya kan sudah dapat, ya kan? Untuk tasrif istilahi misalnya, tasrif istilahi untuk mengetahui dari fi'il madhi sampai isim alatnya itu kan sudah ada intonasinya. Kemudian mentasrifkan tasrif lughawi misalnya dari fa'ala, tasrif fi'il madhinya fa'ala, fa'alu sampai fa'alna, kan sudah dapat juga caranya. Jadi tidak mungkin antum bisa hafal kalau antum tidak mau murojaah, mengulang-ulangkannya, ya. Jadi kuncinya cuma satu itu, murojaahkanlah, ya. Dan yang terpenting lagi apa? Fahami apa yang antum hafal, ya. Apa yang dipahami untuk tasrif istilahi atau tasrif usul yang harus antum pahami sigot-sigotnya, ya. Sigot-sigotnya antum harus paham. Oh, ini sigot untuk fi'il madhi, ini sigot untuk fi'il mudhari, ini sigot untuk masdar dan seterusnya. Adapun untuk di tasrif istilahi, tasrif lughawi atau tasrif far'inya, antum harus pahami domir-domirnya, ya. Oh, ini kalau untuk domir yang mufrad mudzakkar fa'ala, ya kan? Kalau domir untuk muannats, ya, ghaib, ya, untuk muannats ghaib yang mufrad itu contohnya apa? Fa'alat dia jadinya. Oh, ini ada tanya. Ada ta ta'nitsnya. Oh, antum perhatikan seperti itu, ya. Untuk domir hunna seperti ini, untuk domir hum seperti ini. Itulah dia perubahannya. Ya, untuk di tasrif lughawi atau tasrif far'inya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang fi'il mudhari, ya. Sampai fi'il mudhari yang bersambung dengan domir nasab. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang baru, yaitu tasrif fi'il mudhari al-majhul. Tasrif fi'il mudhari yang majhul. Silakan buka bukunya di halaman 22. Afwan, di halaman 20. Di halaman 20 silakan buka bukunya. Tasriful fi'il mudhari al-majhul. Tasrif fi'il mudhari yang majhul. Majhul, paham ya? Makna majhul? Apa itu majhul? Halaman 20 ya? Iya, halaman 20. Apa itu fi'il mudhari majhul? Ya? Fi'il mudhari yang tidak diketahui pelakunya. Antum lihat di sana ada contohnya. Contohnya yaitu dari kata yudrabu. Ini adalah contoh fi'il mudhari majhul. Yudrabu.
Fi'il mudhari maklumnya apa? Yudrabu adalah fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari maklumnya apa? Yadribu. Yadribu. Yadribu artinya apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Mudhari artinya apa? Yang sedang atau akan dilakukan. Yadribu artinya dia sedang atau akan memukul. Kalau yudrabu, kalau yudrabu apa artinya? Dia sedang dipukul atau dia akan dipukul, ya. Kalau dipukuli banyak kali ini. Ya, dia sedang dipukul atau sedang akan dipukul. Bisa ya dibedakan antara fi'il maklum dengan fi'il yang majhul? Ini kata kerja pasif ya, kata kerja pasif. Yang di. Tapi kita lihat contoh tasrifannya. Ustaz bacakan, nanti setelah itu antum ulangi. Ya. Ustaz bacakan. Yudrabu, yudrabani, yudrabuna, tudrabu, tudrabani, yudrabna, tudrabu, tudrabani, tudrabuna, tudrabina, tudrabani, tudrabna, udrabu, nudrabu. Ya. Susunannya sama seperti tasrif fi'il mudhari yang maklum juga, ya, susunannya sama. Ya. Domir-domirnya yang ada pada fi'il itu juga sama. Jadi domir yudrabu di sana ada domir huwa, ya. Huwa sampai seterusnya nudrabu itu ada domir nahnu. Ya. Nanti akan kita lihat tasrifannya bersama dengan domir-domirnya. Dan perhatikan pembagiannya, ya. Antum lihat di situ ada domir-domir untuk atau fiil-fiil yang untuk ghaib. Ghaib artinya adalah orang ketiga, ya. Orang ketiga. Mukhatab adalah untuk orang kedua. Mutakallim adalah orang pertama. Ya. Kita akan artikan, ya, yudrabu artinya apa? Dia seorang laki-laki sedang atau akan dipukul, ya. Dia seorang laki-laki sedang atau akan dipukul, ya. Boleh diartikan sedang, boleh diartikan akan, ya. Atau kita artikan dulu salah satunya saja ya, tapi dia sebenarnya include keduanya, ya. Yudrabani artinya mereka berdua, huma, ya kan? Huma. Mereka berdua laki-laki akan dipukul. Kemudian yudrabuna mereka laki-laki akan dipukul. Tudrabu dia, ya. Kalau kalau susah atau supaya ingat, antum boleh catat di buku antum, ya. Dicatat. Oh, ini artinya dia laki-laki akan dipukul. Enggak apa-apa, ditulis aja bukunya. Kalau bisa pakai pensil, ya. Karena buku kita pakai buku bahasa Arab semuanya. Antum catat seperlunya, apa yang tidak antum pahami. Pakai pensil kalau bisa, ya. Tudrabu dia seorang perempuan akan dipukul. Tudrabani mereka berdua perempuan akan dipukul. Yudrabna mereka perempuan akan dipukul. Perhatikan, ya. Untuk domir ini yang dia perlu pemahaman. Ya, ketika di baris ini di baris untuk muannas ghaibah, ya, untuk muannas yang
yang orang ketiga. Lihat, ketika domir huwanya atau ketika domir hiyanya, huruf mudhari'nya huruf ta. Demikian juga humanya, huruf mudhari'nya huruf ta. Ya. Tapi ketika di jamaknya, di hunnanya, huruf mudhari'nya berubah menjadi ya, yudrabna. Demikian. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian tudrabu artinya apa? Kamu laki-laki akan dipukul. Tudrabani, kamu berdua atau kalian berdua laki-laki akan dipukul. Tudrabuna, kamu kalian semua akan dipukul. Kemudian tudrabina, kamu perempuan akan dipukul. Dilihat bukunya. Kemudian tudrabani, kalian berdua perempuan akan dipukul. Kemudian tudrabna, kalian perempuan akan dipukul. Nah, di sini dia untuk dhamir antunna, huruf mudhari'nya huruf ta, ya, huruf mudhari'nya adalah huruf ta. Selanjutnya udrabu, saya akan dipukul. Nudrabu, kami akan dipukul. Ya, itulah dia tasrif fi'il mudhari yang majhul dari kata yudrabu. Coba antum baca sama-sama ya. Silakan dibacakan dulu tasrifannya. Ya, Ustaz hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Afwan, ada yang salah. Perhatikan. Huruf ro-nya berbaris apa? Fathah. Kalau ketika maklum dia tadi yad ribu, ketika majhul menjadi yudrabu. Jadi fi'il majhul atau fi'il majhul di fi'il mudhari, ain fi'ilnya berbaris fathah. Huruf mudhari'nya berbaris dhammah. Ya, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Kita ambil satu contoh. Yunsaru. 1, 2, 3. Hah? Unsaru. Iya. Kalau Ustaz katakan dari kata yunsaru tadi, kalau Ustaz katakan mereka perempuan, apa arti yunsaru? Yunsaru apa artinya? Yunsaru apa artinya? Dia seorang laki-laki akan ditolong. Dia seorang laki-laki akan ditolong. Kalau Ustaz katakan mereka perempuan akan ditolong. Apa bahasa Arabnya? Mereka perempuan yunsorna. Ya, yunsorna. Kalau Ustaz katakan kalian berdua laki-laki akan ditolong. Apa bahasa Arabnya? Tunsorona. Perhatikan baris-barisnya, ya. Mudah ya. Dengan mengetahui tasrif ini, kata yang bahasa Indonesia tadi panjang, itu kita mengucapkannya dengan cukup satu kata yang pendek, gitu ya.
Cukup satu kata yang pendek. Demikian. Kalau kita sudah memahami tasrif. Jadi kalau Ustaz katakan misalnya kalau kita katakan dengan fi'il ma'lum, yadhabu. Yadhabu itu artinya apa? Dia yadhabu, zahaba yadhabu. Dia akan pergi. Dia seorang laki-laki akan pergi. Kalau Ustaz katakan kalian berdua laki-laki akan pergi, apa bahasa Arabnya? Kalian berdua laki-laki akan pergi. Hah? Dari kata yadhabu tadi. Tadhabani. Tadhabani. Ya. Kalian berdua laki-laki akan pergi. Tinggal kita merangkai kata yang lainnya untuk menyempurnakannya. Misalnya kita katakan kalian berdua laki-laki akan pergi ke masjid, gitu. Tadhabani ilal masjidi. Atau boleh kita tambahkan domir di awalnya. Ya kan? Apa domir yang sesuai? Antuma. Antuma tadhabani ilal masjidi. Antum tadhabuna ilal masjidi. Afwan Ustaz, ana adhabu ilal masjidi. Jadi dia seperti itu dia. Makanya manfaat untuk belajar shorof itu ya cukup besar. Kalau ingin menggunakannya atau kalau kita ingin berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab, baik berbahasa Arab baik tulisan ataupun dengan lisan, maka fungsi atau kegunaan pelajaran shorof ini sangat besar. Ya, kita bisa merangkai kata, kita bisa mengucapkannya ya dengan benar. Kalau kita sudah mengetahui tasrifnya. Jadi bukan Ustaz, ana zahaba ilal masjid Ustaz. Nah, gitu. Enggak kayak gitu bahasanya. Tapi dia bisa rangkai, ana pasangannya azhabu. Ustaz, istadzin Ustaz. Ana azhabu ilal masjidi. Nah, gitu ya. Jadi bukan bukan yang dikarang-karang dia. Bukan cuma mengetahui satu kosakata, itu terus dipakai semuanya, semua domir. Jadi domir-domir itu harus disesuaikan ya dengan kata-kata kerjanya, dengan fiil-fiilnya. Kalau antum sudah paham, insya Allah mudah. Dan antum akan lebih mudah lagi untuk berbicara, untuk menulis, merangkai kalimat. Kalau sudah memahami ilmu shorof, ya. Apalagi kalau sudah paham juga nahunya, ya. Wah, sudah perfect itu. Perfect, ya. Sudah sempurna dia insya Allah. Tapi porsi untuk belajar shorof ini ya cukup besar itu, ya. Kalau antum belum paham tentang nahunya, ya pahamilah tentang shorofnya ini, ya. Baik. Selanjutnya tadi dari kata yunsoru. Kalau mereka berdua laki-laki sedang atau akan ditolong tadi apa? Mereka berdua laki-laki sedang atau akan ditolong, apa bahasa Arabnya? Hah? Ditolong. Mereka berdua laki-laki sedang atau akan ditolong. Yunsorani. Tip. Yus'alu apa artinya? Yus'alu apa artinya? Dia seorang laki-laki sedang ditanya. Kalau yu'maru, dia laki-laki sedang diperintah. Yu'maru dari kata amara ya'muru, memerintahkan. Kalau yu'maru artinya diperintahkan, disuruh, ya. Kemudian yumna'u. Apa artinya yumna'u? Mana'a yamna'u. Mana'a artinya yamna'u artinya melarang. Ya, yumna'u artinya dia sedang atau akan dilarang. Kalau yunsoru tadi dia akan ditolong. Kalau yuktalu
dia akan dibunuh. Dia sini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Baik. Antum perhatikan tamrinnya. Coba lihat tamrin yang ketiga. Tarjim ilal lughatil arabiyyah, atau yang kedua, tarjim ilal lughatil indonesiyyah. Coba diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kita ambil beberapa sampel saja. Tus'alna, apa arti tus'alna? Tus'alna, apa artinya? Domir apa yang ada pada kata tus'alna ini? Hah? Domir? Antunna. Antunna apa artinya? Hah? Antunna? Kalian semua perempuan. Jadi kalau tus'alna apa artinya? Kalian perempuan sedang ditanya. Ya, kalian perempuan sedang ditanya. Nah, seperti itu cara memahaminya. Antum melihat, oh ini domir apa dia? Gitu ya. Langsung kepada domir apa dia ini? Baru selanjutnya apa artinya. Kemudian kalau dikatakan tus'alina, apa arti tus'alina? Apa arti tus'alina? Atau domir apa yang ada pada kata tus'alina? Anti. Apa arti anti? Anti. Anti. Kamu perempuan. Nama anti siapa? Nah, gitu ya kan? Nah. Antum senang nggak kalau dipanggil gitu? Enggak ya. Yang benar apa? Nama anta atau nama antum ya. Taib. Ya, tus'alina apa artinya jadinya? Kamu perempuan sedang atau akan ditanya. Taib. Bisa dipahami ini? Taib, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, kita ambil sampelnya. Tarjim ilal lughatil arabiyyati. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Coba yang nomor 8. Nomor 9. Kamu sekalian perempuan ditolong. Apa? Perempuan. Antunna tunsorna. Iya, tunsorna. Apa artinya? Kalian atau kamu sekalian perempuan ditolong. Kemudian kita ambil sampel satu lagi yang terakhir. Yang ketiga, nomor 3. Mereka laki-laki diperintah. Hum yu'maruna. Tip. Ya, demikian. Itu kalau itu seandainya tidak dimunculkan domirnya juga benar gitu ya. Kita katakan apa? Yu'maruna. Yu'maruna artinya apa? Mereka laki-laki diperintah. Bisa dipahami ini? Bisa. Tip. Kita lanjutkan. Tasrif fi'il mudhari al-majhul ma'a dhamair atau ma'a dhamirin raf'in munfasilin. Tasrif fi'il mudhari yang majhul yang disertai dengan domir munfasil, domir rofa munfasil. Apa itu domir rofa munfasil? Yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu adalah domir rofa munfasil. Kita pasangkan fi'il mudhari majhulnya kepada domir-domir ini. Ayo kita Ustaz baca duluan, baru setelah itu antum ya. Huwa yunsaru. Huma yunsarani. Hum yunsaruna. Hiya tunsaru. Huma tunsarani. Hunna yunsarna. Anta tunsaru. Antuma tunsarani. Antum tunsaruna. Anti tunsarina. Antuma tunsarani.
Antunna tunsarina. Ana unsaru. Nahnu nunsaru. Baik. Ini sama seperti yang tadi, hanya saja dia ditambahkan domir rofa munfasil. Sampai di sini paham? Paham ini? Baik. Adapun nanti pelajaran selanjutnya di situ ada domir tasrif fi'il mudhari yang mansub. Ya. Ini akan Ustaz sampaikan besok ya. Insyaallah kita bahas dengan tasrif fi'il mudhari majzum. Apa itu mansub? Apa itu majzum? Ya. Insyaallah besok akan kita bahas. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.